Gimana dengan umat Islam sekarang? Baiatnya kepada siapa? Jokowi atau ulama? Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita, itu kan? Jelas pemimpin. Sudah sekarang umat Islam ini saya sarankan tidak usah buat masalah. Jalanin kehidupan bersama pimpinan. Kalau ada sesuatu yang buruk bertolak belakang dengan agama, tidak dipatuhin. Kalau semua bertolak belakang bersamaan dengan agama, patuhi. Karena itu perintah Allah. Ya alladzina amanu wa atiullaha wa atiur rasulah ulil amri minkum. Ya, taati hai orang beriman, taati Allah Rasul dan pemimpin kalian. Dan memang beliau pemimpin kita sekarang. Kenapa nggak dipatuhi? Apa alasannya? Nggak ada lagi alasan sekarang karena tadinya awal saya nggak suka, saya nggak gini, sudah nggak ada ceritanya itu. Sudah jadi pemimpin, wajib dipatuhi. Ada banyak orang Islam nyebarin isu, khawatir dia benci Islam, khawatir dia pura-pura Islam. Itu kan isu. Benar nggak itu? Gitu kan? Kalau anda pun misal khawatir nanti dia benci Islam segala, siapa itu Pak Jokowi itu? Mau dibandingkan dengan Fir'aun? Nggak bisa. Fir'aun itu Allah tenggelamkan di laut. Namrud Allah bunuh dengan seekor lalat. Apa yang mau dikhawatirin? Biarin memimpin, lihat hasilnya, gitu kan? Apa memang selama ini pemimpin sebelumnya sudah berhasil semua terapin Islam? Nggak ada. Mana hasilnya coba? Yang lalu-lalu, gitu kan? Kebanyakan jalan raya yang ada sekarang dari presiden yang sebelumnya lagi, yang datang pun belum tentu ada hasilnya. Biarin aja, gitu kan? Kita sibukkan ibadah masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ada orang ini habisin waktu tidak ada gunanya. Sibuk dengan kenapa dia mimpin, kenapa dia begini, apa gunanya? Anda sudah zikir pagi belum? Nah, nih. Sudah sholat subuh tadi berjamaah belum? Itu dikerjain, baca Quran, hadirin majelis ilmu. Karena hari kiamat ditanya itu sama Allah. Bukan kamu jeblos Jokowi atau enggak, gitu kan? Oh iya. Tidak harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi. Jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah. Jangan kemudian didewakan, keturunan Nabi, ini keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad, kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Keturunan anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh. Kita ikuti dia, tenggelam kita. Naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi. Ya. Anaknya Nabi. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad di neraka dia, Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini. Pamannya sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Lah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah, kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau Tapi akhir-akhir ini ada orang-orang bodoh yang mencoba membawa agama, menabrakkan dengan bangsa dan negara. Sholat subuh jadi alasan untuk nabrak negara. Sholat Jumat jadi alasan untuk nabrak negara. Apa tidak ada cara lain selain itu? Kalian bisa berdemonstrasi, kalian bisa tunjukkan kekuatan. Ribuan spanduk, bahkan jutaan spanduk bisa kalian bentangkan. Kenapa kau bawa agama? Apa tidak belajar dari Timur Tengah? Apa tidak belajar dari negara-negara yang lain? Belajarlah. Kalau kamu tidak mau belajar, menyingkirlah dari Indonesia.
yakunu fi akhir zaman qaumun afdalu a'malihim at-talawum bainahum yusammawna al-antam. Akan ada masa di mana semuanya merasa ibadah yang paling istimewa adalah siapapun yang menang caci maki. Afdalu a'malihim at-talawum bainahum, yang merasa bahwasannya ibadah paling istimewa adalah menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Memang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama-ulama terdahulu bukan dukun, Pak. Tapi hampir semua yang bersifat mudhari, yang berlafatkan mudhari, yang menunjukkan zaman mustaqbal, itu rata-rata semuanya kejadian. Rata-rata semuanya kejadian. Lonte hina Habib digagak polisi. Jangan-jangan minta jatah kali. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Wahai para kaum muslimin, sadarilah bahwa cacian, kritikan di muka umum dan makian kita terhadap penguasa sungguh hanya akan memperburuk keadaan. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan penguasa apabila kita mencaci-caci mereka? Atau sebaliknya, apabila kita bersabar, mendoakan kebaikan bagi mereka, bukankah ada kemungkinan Allah akan memperbaiki mereka? Lalu mengapa kita memilih jalan untuk mencaci makinya? Apabila kita mencaci maki penguasa, apakah pahala yang kita dapatkan atau dosa? Sebaliknya, apabila kita mendoakan kebaikan bagi penguasa, pahala yang kita dapatkan atau dosa? Maka seorang yang berakal sehat tidak akan memilih jalan untuk mencaci maki penguasa yang ada. Apakah seorang mukmin akan mencaci dan memaki apa yang Allah takdirkan atasnya ketika tidak sesuai dengan seleranya? Maka ikhwani rahimakumullah, dengan ini, di hari kemenangan ini, di hari fitrah ini, kami tegaskan bahwa kami ahlu sunnah berlepas diri dari mereka yang turun ke jalan dan mencaci memaki para penguasa dengan menyerukan takbir. Seraya menyerukan takbir, mereka mencaci dan memaki para penguasa. Tuhan mana yang mereka besarkan dengan takbir mereka? Dikarenakan sungguh Allah melarang tindakan mereka. Kami berlepas diri dan mengingkari mereka yang turun ke jalan mengaku membela Al-Quran, namun dengan itu mereka menggunakan kata-kata kotor, menjijikkan, dilemparkannya kepada para penguasa. Al-Quran yang mana yang mereka maksud, mereka bela? Jelas larangan di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua, hampiri Fir'aun, penguasa yang ada pada kalian. Hampiri. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia menjadi insaf dan takut pada Allah. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun? Sehingga tak lagi kita menghampirinya dengan adab, namun dari jalanan dan mimbar kita memakinya. Hanya kita kepada bangsa ini tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Kecintaan kita kepada tanah airnya juga tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Bila mana cinta kepada bangsanya luar biasa, pasti orang itu cinta kepada tanah airnya. Bila mana orang itu cinta kepada tanah airnya, pasti insya Allah cinta kepada bangsanya. Kalau sudah cinta kepada bangsanya, sudah cinta kepada tanah airnya, pasti akan mencerminkan dalam hatinya, akan keluar dari hatinya. Barang siapa mengganggu negara kita, barang siapa mengganggu pecah belah umat kita, barang siapa akan mengganggu tanah air kita, tidak bisa kita tinggal diam. NKRI pasti dijawab harga. Setuju? Buktikan kalau setuju. Allahumma shalli alaihi. Oh, itu gampang ngomong.